Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam petani muda milenial. Menjadi petani itu tidak harus punya sawah. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan informasi fungisida apa saja yang saya pakai di cuaca ekstrim seperti tahun ini. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan inspirasi dan informasi tentang dunia bawang merah. Jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video tentang dunia bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan fungisida di cuaca ekstrim. Nah, tahun 2022 di bulan Februari ini curah hujan cukup tinggi dan bahkan ekstrim, melihat hujan di malam, pagi dan sore, kadang-kadang siang juga, pagi juga hujannya cukup deras, bisa disertai angin. Nah, di sini saya tetap tanam budidaya bawang merah untuk kuartal yang kedua di tahun 2022 ini. Jadi saya ingin menyampaikan penggunaan fungisida yang saya pakai untuk budidaya bawang merah kali ini. Nah, di sini saya menyarankan atau menginformasikan penggunaan fungisida itu dimaksimalkan mulai dari usia muda, karena budidaya bawang merah itu yang dirawat adalah daun, dari umbi tumbuh daun. Kalau daun itu terkena penyakit, maka budidaya bawang merah yang kita miliki cenderung bisa gagal panen atau hasilnya kurang maksimal. Jadi penggunaan fungisida atau pencegahan atau benteng dari daun bawang merah yang kita miliki menggunakan fungisida, dan bisa menggunakan fungisida organik seperti trichoderma atau sejenis kimia, bisa banyak macamnya jenisnya. Nah, di sini saya akan membahas fungisida kimia yang saya gunakan. Fungisida yang dimasukkan dari awal usia daun bawang merah 7 cm atau usia 7-10, kita sudah bisa melakukan penyepraian fungisida di awal. Nah, fungisida yang harus kita masukkan adalah fungisida kontak dan sistemik. Jadi penggunaan fungisida kontak dan sistemik berbentuk tepung dan cair. Nah, di sini saya membawa obat yang saya gunakan atau pestisida yang saya gunakan yang berbentuk tepung seperti ini, teman-teman. Ini fungisida yang saya pakai di cuaca ekstrim itu Folikur dari Bayer. Ini berbahan aktif tebu konazol 25%. Nah, ini kemasan 400 gram. Nah, ini harganya cukup 100 ke atas, cukup mahal. Nah, untuk menghemat biaya, saya mengoplos fungisida sistemik ini dengan fungisida kontak. Di sini saya fungisida kontaknya menggunakan antrakol dan zinc yang berbahan aktif propinep. Nah, pengaplikasiannya di sawah saya mengoplos fungisida tepung ini dijadikan satu. Jadi dibawa ke sawah sudah berupa oplosan. Jadi 1 kilo antrakol ini saya oplos dengan Folikur 400 gram. Bisa teman-teman oplos dengan fungisida sistemik yang lain atau yang kontak yang lain, tapi ini yang sementara ini yang saya gunakan di cuaca seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan Rofral atau ini bisa diganti dengan produk atau merek lain. Nah, pengalaman saya di oplos seperti ini sama ini, itu waktu pengoplosan di air atau di timba itu lebih cepat mencair, lebih cepat homogen. Jadi waktu pengadukannya itu tidak butuh waktu lama, ini sudah tercampur rata dengan air. Jadi ini juga bisa dioplos dengan fungisida sistemik atau fungisida kontak yang lain yang berbentuk cair. Namun di usia muda, saran saya perbanyaklah fungisida yang berbentuk tepung, karena usia muda
daun bawang merah dari 0 sampai 25 itu masa pertumbuhan. Jadi kalau menggunakan fungisida yang memperlambat pertumbuhan, dikhawatirkan daun bawang merah itu pertumbuhannya terganggu atau tidak maksimal. Itu teman-teman. Jadi penggunaan propinep dan tebukonazol ini cukup efektif, terutama pada musim embun tepung. Teman-teman, di pagi hari jika ada daun bawang merah yang ditempeli embun atau air hujan, maka kita nunggu tekniknya itu nunggu daun itu kering dulu, atau bisa melakukan penyiratan atau kompres dengan air biasa dulu. Setelah kering baru kita melakukan penyepraian fungisida. Itu teman-teman, itu teknik yang saya lakukan. Di sini saya bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman, karena petani itu tidak ada yang ahli. Saya juga pernah gagal dalam bawang merah dan juga pernah hasil dari bawang merah. Jadi teman-teman tetap semangat dan jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kita berbagi pengalaman. Jika teman-teman memiliki pengalaman lain tentang penggunaan fungisida, bisa komen di bawah ini atau bisa menghubungi WA saya di 082 330 330 330. Saya tekankan lagi, di sini saya bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman yang saya lakukan pada budidaya bawang merah yang saya miliki di Probolinggo. Teman-teman bisa berbagi pengalaman dan informasi juga, karena petani itu butuh ilmu, butuh pengalaman, dan tidak ada yang ahli. Karena petani ahli pun pasti pernah mengalami kegagalan dalam bertani, dan petani pemula pun pasti akan pernah mengalami kesuksesan dalam bertani. Tetap semangat. Cukup itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak harus punya sawah.